Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Wahidah Fitriani, dan kali ini saya akan sharing kepada para mahasiswa seluruh Indonesia tentang bagaimana supaya pengajuan judul skripsi atau tesis kita bisa disetujui oleh dosen pembimbing akademik dengan segera. Baik, saya akan share screen. Kenapa materi ini penting sekali untuk diajukan ya, maksudnya dibahas dalam materi kali ini? Karena selama ini mahasiswa banyak yang merasa galau gitu ya, bingung gimana ya judul skripsi apa ya yang harus diajukan kepada dosen pembimbing, masalah apa ya yang penting untuk diteliti sehingga bisa segera diajukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik. Nah, terkait dengan pengajuan judul skripsi ini kan memang tidak ada mata kuliah khusus yang disediakan oleh kampus. Oleh karena itu, mahasiswa harus belajar mencari berbagai informasi yang ada ya, baik itu bertanya pada senior, bertanya kepada dosen-dosen, ataupun saling berdiskusi dengan teman sejawat. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, sebelum mengajukan judul skripsi atau masalah penelitian kepada dosen pembimbing akademik, tentu saja para mahasiswa seharusnya sudah menjalin komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing akademik. Kenapa? Karena dosen pembimbing akademik itu kan dari awal kita masuk kuliah, kita sudah mengenalnya dengan baik, karena setiap awal semester kita sudah sering menghubungi dosen pembimbing akademik, sebab mereka lah yang akan meng-ACC atau menyetujui KRS kita. Jadi jangan menjadikan dosen pembimbing akademik hanya sekedar untuk menyetujui KRS, tapi juga manfaatkan dosen pembimbing akademik sebagai orang yang dituakan, yang bisa membimbing kita terkait dengan hal-hal yang bersifat akademis ya, khususnya masalah skripsi yang akan diajukan. Jadi mengajukan skripsi itu tidak hanya di akhir semester 7 atau di akhir semester 6. Dari awal di semester 4, semester 5 sudah mulai bisa berdiskusi dengan dosen PA terkait dengan masalah penelitian yang ingin diajukan ya. Yang kedua, supaya dapat judul atau masalah penelitian menarik itu tentu saja harus sering berkunjung ke perpustakaan ya. Kenapa? Karena di perpustakaan itu sudah banyak sekali koleksi buku, jurnal, skripsi, tesis atau disertasi, dan karya ilmiah lainnya. Misalnya laporan penelitian dosen, semua itu kan sudah ada diletakkan di perpustakaan, jadi bisa dibaca. Dan kalau jurnal, pilihlah jurnal yang terakreditasi. Lalu lakukan review. Review itu bukan hanya sekedar membaca ya, tapi tandain variabel-variabel yang penting, temuan penelitiannya apa, ternyata kekurangan dan kelebihan penelitiannya apa. Nah, dari kekurangan penelitian tersebut kita bisa mendapatkan ide untuk mengajukan masalah atau judul penelitian. Nah, terkait dengan jurnal terakreditasi bisa dibuka linknya Sinta Ristek Dikti ya. Jadi tinggal diketik di Google linknya, ketik aja di Google Sinta Ristek Dikti, itu biasanya langsung terlihat jurnal-jurnal yang terkait dengan materi yang akan kita teliti ya, masalah-masalah penelitian yang terkait dengan keprodian kita. Tinggal search aja di bagian mesin pencari ini yang ada gambar seperti kaca itu ya untuk searching-nya. Nah, itu tinggal diketik jurnal apa yang mau kita cari, misalnya bidang bimbingan dan konseling, bidang psikologi, atau bidang pendidikan. Langsung aja diketik di situ, nanti akan muncul banyak jurnal terakreditasi terkait dengan keprodian dan bidang keilmuan yang kita geluti ya. Nah, yang ketiga, setelah kita membaca dari buku, dari jurnal, dari hasil-hasil penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, disertasi, atau laporan penelitian, kita akan menemukan masalah penelitian. Masalah itu tidak selalu berasal dari masalah yang real yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, tapi bisa juga masalah itu kita peroleh dari adanya kesenjangan antara teori dengan kehidupan sehari-hari.
Misalnya sekarang masalah yang lagi rame tentang anak-anak yang kecanduan game online ya, atau sejak pembelajaran online ini banyak masalah yang dialami oleh orang tua, guru maupun siswa sendiri. Karena materi yang diterima langsung melalui online, tidak ada sentuhan secara fisik tatap muka, jadi orang tua tidak punya waktu untuk membimbing anak-anak, dan anak-anak diberikan HP. Kalau menurut teori kan HP itu harusnya diberikan pada saat anak itu sudah siap menerimanya. Anak remaja itu kira-kira remaja akhir usia 16 sampai 16 atau 17 tahun. Tetapi sekarang kan hal itu sudah berubah. Udah jadi masalah karena anak-anak harus belajar dengan Android atau dengan smartphone, sementara orang tua tidak bisa mendampingi secara maksimal karena orang tua tetap harus bekerja, akhirnya HP diberikan kepada anak-anak. Nah, itu kan memunculkan masalah. Nah, dari itu akan banyak sekali masalah yang timbul. Misalnya Anda mau melihat bagaimana penggunaan HP disiplin yang diterapkan oleh orang tua dalam penggunaan HP atau gadget pada anak, atau anak yang kecanduan gadget, atau anak yang kecanduan media sosial. Gadget itu lebih dispesifikan lagi, kecanduan game online misalnya, atau kecanduan TikTok, atau kecanduan YouTube dan sebagainya. Nah, itu bisa diteliti bagaimana hubungannya dengan hasil belajar, itu kan bisa ditengok. Ternyata anak-anak yang secara teori kan anak-anak yang kecanduan itu dampaknya banyak, bisa berdampak terhadap hasil belajar, bisa berdampak terhadap prososial siswa, hubungan sosial dengan teman, dengan orang tua, atau dengan lingkungan sekitarnya. Atau misalnya hasil belajar, tadi kita bisa lihat hasil belajar itu apa, kita lihat buku-buku terkait dengan itu, terus kita lihat juga jurnal-jurnal, hasil penelitian terkait dengan itu, nanti akan kita pilih mana yang paling penting dan menarik untuk diteliti. Setelah itu tentu saja setelah kita tahu, mulai kita merancang proposal bab 1 yang menjelaskan bahwa masalah penelitian yang diajukan itu researchable. Untuk membuktikan bahwa masalah penelitian kita itu researchable adalah kita juga melakukan review tadi dari jurnal yang kita baca, dari buku-buku yang kita sudah kaji. Kita akan menemukan, atau dari penelitian-penelitian terdahulu kita akan menemukan bahwa ternyata penelitian ini kurangnya di sini, atau sampelnya mungkin terlalu kecil, atau sampelnya di Jawa, ini bisa dilakukan di Sumatera, dengan sampel yang berbeda bisa saja hasilnya berbeda. Karena masalah itu akan ada terus ya, jadi jangan khawatir, setiap masalah itu bisa kita teliti, sebenarnya tergantung bagaimana kita meyakinkan dosen pembimbing akademik bahwa hal ini penting dan perlu diteliti. Dan harus realistis ya, kalau melakukan dan mengajukan masalah penelitian itu harus diperhitungkan juga bahwa kita mengajukan masalah penelitian ini dia bisa diselesaikan dalam kurun waktu kurang lebih 1 semester atau 1 tahun, supaya para rekan mahasiswa sekalian tidak juga menghabiskan waktu terlalu lama di perguruan tinggi ya, karena orang tua juga ingin anak-anaknya tamat tepat pada waktunya ya. Selanjutnya yang kelima dan terakhir ini ya, paling penting adalah ketika kita sudah jadi proposal penelitiannya, rancangannya sudah jadi, sudah kelihatan itu researchable, sudah kita baca dengan baik, tentu kita harus membuat janji dengan dosen pembimbing akademik. Dan tentu saja kita harus mencari waktu yang tepat agar bisa bertemu dengan dosen pembimbing akademik di saat dosen pembimbing kita tidak sibuk, tidak sedang banyak pekerjaan. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan nyaman dengan dosen pembimbing akademik kita agar mood dosen pembimbing juga nyaman melayani saudara semua. Ingat, ketika membuat janji dengan dosen pembimbing akademik, jangan memaksakan diri ya, jangan terlalu kurang sopan gitu dalam berhubungan. Ketika membuat janji di dalam WhatsApp, pesan di WhatsApp atau melalui telepon, harus gunakan kata-kata yang sopan agar dosen pembimbing akademik Anda juga nyaman melayani Anda semua. Nah, upayakan
hal-hal tadi dilakukan sendiri. Jadi Anda benar-benar tahu apa yang mau diteliti, benar-benar percaya diri dan dapat meyakinkan dosen pembimbing akademik. Ketika dosen pembimbing akademik bertanya, kenapa masalah ini harus diteliti, bukan berarti dosen pembimbing akademik ingin menguji, tapi kadang-kadang memang dosen pembimbing akademik juga tidak paham dengan apa yang mau Anda teliti. Jadi ketika Anda melakukannya sendiri dan Anda sudah menguasai bahan, Anda bisa meyakinkan dosen pembimbing akademik bahwa masalah penelitian Anda itu researchable dan penting serta menarik untuk diteliti. Kalau Anda sudah yakin dan bisa meyakinkan orang lain, tentu saja hal ini tidak akan ditolak oleh dosen pembimbing, dan tentu saja dosen pembimbing Anda dengan sangat senang hati untuk mengakses judul penelitian atau masalah penelitian yang Anda ajukan. Nah, yang ketujuh, teruslah mencoba. Kalau kita menulis itu harus terus dicoba, karena kalau menulis itu dia butuh keterampilan. Keterampilan itu tidak bisa tiba-tiba muncul, tapi dia harus terus dilatih. Jadi jangan lupa untuk mencoba terus, tulislah dengan bagus, sebelum di print dibaca ulang lagi dari laptop atau dari PC Anda. Setelah itu Anda koreksi sebelum ketemu dengan dosen pembimbing. Jangan sampai menjadikan dosen pembimbing akademik Anda sebagai editor ya. Jadi persiapkan dengan matang, proposal yang Anda buat itu enak dibaca, sistematis alur berpikirnya, dan tidak membuat orang yang membacanya menjadi pusing. Setelah itu saya yakin skripsi atau judul tesis atau judul disertasi yang diajukan itu akan disetujui oleh dosen pembimbing akademik, karena sudah dipersiapkan dengan matang dan saudara-saudari semua sudah yakin dengan apa yang mau diteliti dan menguasai bahan. Oleh karena itu, keep up, tetaplah berusaha ya, lakukan yang terbaik dan tetap optimis. Kalau kita optimis itu dan berpikir positif, biasanya hasilnya akan juga positif. Percaya diri itu yang paling penting ya. Kita bisa percaya diri kalau kita benar-benar mengupayakannya dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir, jika materi ini bermanfaat, mohon dukungannya kepada semua penonton untuk memberikan subscribe, like, komen, dan share. Ya, subscribe itu tidak mahal dan mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Jika banyak manfaatnya dan bisa menginspirasi para mahasiswa lainnya atau rekan-rekan Anda, mohon di-share kepada teman-teman semua. Dan terima kasih banyak sudah bersedia menonton video pendek ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.